Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Putri Alvina Duyanti, Eminur Ehda, dan Henny Malinda ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Karakteristik IPS, Sejarah Perkembangan Kurikulum IPS SD di Indonesia, dan Tujuan IPS menurut KTSP dan K13. Dengan dosen pengampu, Ibu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Pengertian karakteristik IPS menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Menurut Screencode tahun 1997, mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental seorang, suatu kelompok atau bangsa. Karakteristik yang ada di dalam IPS. Yang pertama, fakta pengetahuan atau knowledge, mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Secara konseptual mencakup yang pertama, fakta adalah data spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi. Yang kedua, konsep adalah kata-kata atau frase yang mengkelompok, berkategori, dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Yang ketiga, generasi adalah suatu ungkapan atau pernyataan dari dua atau lebih konsep yang saling terkait. Dua, keterampilan skill. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Berikut keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam karakter IPS dalam proses pembelajaran, antara lain yaitu yang pertama, keterampilan meneliti. Ini diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang kedua, keterampilan berpikir. Yang ketiga, keterampilan partisipasi sosial, dan yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, nilai dan sikap atau values and attitudes. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang tidak mempribadi dalam diri seorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Sedangkan sikap adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak objek berdasarkan nilai yang dianggap baik atau tidak baik. Perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Menurut Sumantri tahun 2001, IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu sosial atau social science, maupun ilmu pendidikan. Social Science Education Council atau SSIC dan National Science for Social Studies atau NCSS menyebut IPS sebagai Social Science Education dan Social Studies. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam bidang pengetahuan sosial ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi yang pertama, ilmu sosial atau social science, studi sosial atau social studies, dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan GES PKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. Setelah keadaannya tenang, pemerintah melancarkan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada masa Repelita 1 tahun 1969 sampai 1974, tim peneliti nasional di bidang pendidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2004, pemerintah melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam kurikulum SD, IPS berganti nama menjadi pengetahuan sosial. Pembangunan kurikulum pengetahuan sosial beraspek secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Landasan filosofi pendidikan IPS dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, teoritis landasan filosofi kurikulum pendidikan IPS. Yang pertama ada Asianisme, yang kedua perennialisme, yang ketiga progresivisme, yang keempat rekonstruksivisme. Lanjut, upaya pembaharuan pendidikan IPS di Indonesia.
Yang pertama pada kurikulum 1966 itu dulunya menggunakan istilah pendidikan kemasyarakatan. Ada dua kelompok mata pelajaran, ialah kelompok dasar yang terdiri atas sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, dan CIPIS. Dan kelompok cipta yang terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia. Kemudian digabungkan selanjutnya berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan kolerasi dari ilmu bumi. Yang kedua pada kurikulum 1968. Pada tahun 1968 terjadi perubahan pengelompokan mata pelajaran sebagai perubahan orientasi pendidikan. Mata pelajaran di sekolah dibedakan menjadi pendidikan jiwa Pancasila, kemudian pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Yang ketiga pada kurikulum 1975. Pada tahun 1975 lahirlah kurikulum 1975 yang mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan akademis dan pendidikan keahlian khusus. Nah, dalam kurikulum ini dikemukakan secara eksplisit istilah mata pelajaran ilmu pengetahuan IPS yang merupakan fungsi perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Selanjutnya pada kurikulum 1984, yaitu pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan pada kurikulum 1975 tadi. Ditinjau dari segi pendekatan metodologi pembelajaran kurikulum IPS pada tahun 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif dan struktural untuk IPS, SMP, dan pendekatan disiplin terpisah untuk SMA, sedangkan untuk pendekatan untuk IPS sekolah dasar itu lebih mirip menggunakan integratif. Kemudian yang kelima pada kurikulum 1994, yaitu dinyatakan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Untuk IPS SD, bahan kajian pokok dibedakan atas 2 bagian, yaitu pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Sedangkan bahan kajian sejarah mencakup perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga kini. Lanjut kurikulum 2004. Nah, pada tahun 2004 pemerintahan melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, namun perkembangan kurikulum IPS ini diusulkan menjadi pengetahuan sosial untuk merespons secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran pengetahuan sosial dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Yang ketujuh, kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2006 ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Beserta pedomannya dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulus atau SKL dengan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, kurikulum KTSP ini antara IPS dan PKN dipisah kembali. Hal ini untuk memperhatikan berbagai masukan dan kritik ahli pendidikan nasional dan politik bangsa yang perlunya pendidikan kewarganegaraan bangsa. Maka antara IPS dan PKN meskipun tujuan dan kajiannya adalah sama, yaitu membentuk warga negara yang baik, maka PKN tetap diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah untuk secara terpisah dengan IPS. Selanjutnya adalah sejarah dalam kurikulum. Nah, pada upaya mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum dari masa ke masa selalu mengalami penyesuaian dan penyempurnaan guna untuk mengantisipasi perubahan zaman yang semakin pesat.
Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1966, 1975, seterusnya sampai 2006 hingga kurikulum 2013 sekarang ini. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan etik dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Baik, di sini kita akan membahas pembelajaran IPS di SD berdasarkan KTSP. Jika berdasarkan KTSP, berdasarkan ini disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan. Tentunya dalam KTSP ini, IPS itu lebih kepada problem sosial lah, social problem lah, sering terjadi ya. Berbagai masalah sosial diantaranya terjadi di lingkungan pada pemahaman dan kepedulian terhadap peninggalan sejarah Hindu-Buddha. Nah, jadi biasanya ini dengan metode karya wisata diharapkan peserta didik dapat memperoleh wawasan yang lebih, berwawasan yang lebih luas lah, dan kritis segala macam. Kita langsung saja kepada tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut ya dalam KTSP. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Ketiga, berkomitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. Juga yang keempat, mampu berkomunikasi, berkompetensi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Perbedaan KTSP dengan kurikulum 13 IPS di SD. Jadi mengenal pelaksanaan kurikulum 2013 itu hal mendasar dari kurikulum 2013 menurut Mulyoto adalah masalah pendekatan pembelajarannya. Selama ini pendekatan yang digunakan adalah materi. Jadi materi diberikan pada anak didik sebanyak-banyaknya sehingga mereka menguasai materi itu secara maksimal. Bahkan demi penguasaan materi itu, drilling sudah diberikan sejak awal jauh sebelum siswa menghadapi ujian nasional. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran itu yang dicapai lebih kepada aspek kognitif dengan menafsirkan aspek psikomotorik dan afektif. Karakteristik kurikulum 2013 IPS di SD. Jadi dalam kurikulum 2013 ini langsung saja kita ke poin-poinnya. Pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, satuan pendidikan dan kelas dirinci lebih lanjut. Nah, itu dalam kompetensi dasar pada mata pelajaran. Kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual. 4, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Kelima, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran. Kemudian yang keenam, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema SD. Dalam silabus itu tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Yang ketujuh, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Jadi itu tadi adalah karakteristik kurikulum 2013 IPS di SD. Secara singkatnya kita ambil poin-poinnya saja. Proses pembelajaran kurikulum 2013 IPS di SD. Jadi prosesnya itu ada intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran didasarkan pada prinsip berikut, yaitu ada proses pembelajaran intrakurikuler, proses pembelajaran di SD berdasarkan tema. Yang B, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan. Untuk pembelajaran ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu, ya itu pastinya udah tahu dong.
intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, itu atas kegiatan wajib dan pilihan kayak pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikulum berfungsi untuk mengembangkan minat peserta didik, mengembangkan kemampuan yang terutama berfokus pada kepemimpinan hubungan sosial dan kemanusiaan serta berbagai keterampilan hidup. Nah, itu. Jadi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, alam, pokoknya yang wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Kesimpulannya adalah pembelajaran IPS berupaya mengembangkan pemahaman siswa tentang bagaimana individu dan kelompok hidup bersama dan berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pembelajaran IPS, siswa didorong secara aktif menelaah interaksi antar kehidupan di lingkungannya. Kini dan masa yang akan datang menelaah gejala-gejala lokal regional dalam memanfaatkan keterampilan pengkajian sosial. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.